Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwulandari dengan NIM 7020119068. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan makalah yang telah saya buat, di mana makalah ini berjudul Tantangan Masalah dan Solusi Pembiayaan Kesehatan. Pembangunan kesehatan merupakan bagian dari pembangunan nasional. Dalam pembangunan kesehatan, tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Namun, yang terjadi sampai saat ini, derajat kesehatan masyarakat masih rendah, terutama pada masyarakat miskin. Kondisi ini dapat dilihat dari derajat kesehatan masyarakat berdasarkan indikator angka kematian bayi dan angka kematian ibu di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu angka kematian bayi sebesar 35 per 1000 kelahiran hidup dan angka kematian ibu sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini terjadi karena mahalnya biaya kesehatan hingga akses ke pelayanan kesehatan pada umumnya masih rendah. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah ini yaitu dengan asuransi yang dapat mengatasi masalah ketidakmampuan terhadap pembiayaan pelayanan kesehatan. Nah, pada makalah ini kita akan mengetahui definisi dari pembiayaan kesehatan, apa saja tantangan masalah pembiayaan kesehatan di Indonesia, dan yang ketiga, bagaimana solusi pembiayaan kesehatan. Sebelum kita membahas masalah yang ada pada pembiayaan kesehatan, kita harus mengetahui dulu apa itu pembiayaan kesehatan. Pembiayaan memiliki arti I believe, I trust, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti trust berarti lembaga selaku menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melakukan amanah yang diberikan. Pembiayaan kesehatan mengacu pada fungsi sistem kesehatan yang bersangkutan dengan mobilitas, akumulasi, dan alokasi uang untuk menutupi kebutuhan kesehatan masyarakat secara individual dan kolektif di sistem kesehatan. Tujuan pembiayaan kesehatan adalah untuk membuat dana yang tersedia serta untuk mengatur hak insentif keuangan untuk penyedia untuk memastikan bahwa semua individu memiliki akses ke kesehatan masyarakat yang efektif dan perawatan kesehatan pribadi. Kesehatan tidak hanya merupakan hak warga, tetapi juga merupakan barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Negara mempunyai kepentingan mengupayakan seluruh warganya sehat atau health for all sehingga terdapat tuntunan untuk melembagakan pelayanan kesehatan universal. Permasalahan sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia menurut Ali Irman 2013, yang pertama ada kurangnya dana yang tersedia, yang kedua penyebaran dana yang tidak sesuai, ketiga pemanfaatan dana yang tidak tepat, keempat pengelolaan dana yang belum sempurna, dan yang kelima adalah biaya kesehatan yang makin meningkat. Yang pertama, kurangnya dana yang tersedia. Di banyak negara, terutama di negara yang sedang berkembang, dana yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidaklah memadai. Rendahnya alokasi anggaran ini berkait dengan masih kurangnya kesadaran pengambil keputusan yang akan pentingnya arti kesehatan. Kedua, terkait dengan penyebaran dana yang tidak sesuai. Masalah lain yang dihadapi oleh penyebaran dana yang tidak sesuai karena kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan. Padahal, jika ditinjau dari penyebaran penduduk, terutama di negara yang sedang berkembang, kebanyakan penduduk bertempat tinggal di daerah pedesaan. Ketiga, pemanfaatan dana yang tidak tepat. Pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi dalam pembiayaan kesehatan ini. Dan keempat, pengelolaan dana yang belum sempurna. Seandainya dana yang tersedia amat terbatas, penyebaran dan pemanfaatannya belum begitu sempurna. Namun, jika apa yang dimiliki tersebut dapat dikelola dengan baik dalam batas-batas tertentu, tujuan dari pelayanan kesehatan masih dapat dicapai. Dan adapun masalah lainnya yaitu yang pertama, tingkat inflasi, di mana tingginya biaya kesehatan sangat
dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang terjadi di masyarakat. Apabila terjadi kenaikan harga di masyarakat, maka secara otomatis banyak investasi dan biaya operasional pelayanan kesehatan masyarakat yang akan meningkat. Yang kedua, tingkat permintaan. Dengan meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh tingkat permintaan yang ditemukan di masyarakat. Untuk bidang kesehatan, peningkatan permintaan tersebut dipengaruhi setidak-tidaknya oleh dua faktor. Pertama, karena meningkatnya kuantitas penduduk yang tentunya memerlukan pelayanan kesehatan, yang karena jumlah orangnya lebih banyak menyebabkan biaya yang harus disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan akan lebih banyak pula. Kedua, karena meningkatnya kualitas penduduk yang karena pendidikan dan penghasilan lebih baik membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih baik pula. Kedua keadaan yang seperti ini tentu akan besar pengaruhnya bagi peningkatan biaya kesehatan. Ketiga, ada kemajuan ilmu teknologi, di mana tingginya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan berbagai ilmu dan teknologi yang untuk pelayanan kesehatan ditandai dengan makin banyaknya dipergunakan berbagai peralatan modern dan canggih. Keempat, perubahan pola penyakit. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh terjadinya perubahan pola penyakit di masyarakat. Jika dahulu banyak ditemukan berbagai penyakit yang bersifat akut, maka saat ini telah banyak ditemukan berbagai penyakit yang bersifat kronis. Perubahan pola pelayanan kesehatan. Meningkatnya biaya kesehatan sangat dipengaruhi oleh perubahan pola pelayanan kesehatan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri memberi fokus strategi pembiayaan kesehatan yang memuat isu-isu pokok, tantangan, tujuan utama, kebijakan, dan program aksi itu pada umumnya adalah dalam area sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan investasi dan pembelanjaan publik dalam bidang kesehatan, mengupayakan pencapaian kepesertaan semesta dan penguatan pemeliharaan kesehatan masyarakat miskin. Ketiga, pengembangan skema pembiayaan praupah yang termasuk di dalamnya asuransi kesehatan sosial. Keempat, penggalian dukungan nasional dan internasional. Kelima, penguatan kerangka regulasi dan intervensi fungsional. Keenam, pengembangan kebijakan pembiayaan kesehatan yang didasarkan pada data dan fakta ilmiah. Dan selanjutnya ada pemantauan dan evaluasi. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait solusi masalah pembiayaan kesehatan. Pembiayaan kesehatan yang kuat, stabil, dan berkesinambungan memegang peranan yang sangat erat untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka mencapai berbagai tujuan penting dari pembangunan kesehatan di suatu negara. Di antaranya adalah pemerataan pelayanan kesehatan dan akses atau equitable access to healthcare, dan pelayanan yang berkualitas atau assure quality. Oleh karena itu, reformasi kebijakan kesehatan di suatu negara seharusnya memberikan fokus penting kepada kebijakan pembiayaan kesehatan untuk menjamin terselenggaranya kecukupan atau adequacy, pemerataan atau equity, efisiensi dan efektivitas dari pembiayaan kesehatan itu sendiri. Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai atau healthcare financing akan menolong pemerintah di suatu negara untuk dapat memobilisasi sumber-sumber pembiayaan kesehatan, mengalokasikannya secara rasional. Baik, yang terakhir untuk kesimpulan, pembiayaan kesehatan adalah dasar kemampuan sistem kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesejahteraan manusia. Berbagai permasalahan pembiayaan kesehatan yang terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu karena kurangnya dana yang tersedia, pembayaran dana yang tidak sesuai, pemanfaatan dana yang tidak tepat, pengelolaan dana yang belum sempurna, biaya kesehatan yang meningkat, dan adapun masalah lainnya yaitu tingkat inflasi, tingkat permintaan, kemajuan teknologi, perubahan pola penyakit, dan perubahan pola pelayanan kesehatan.
Perencanaan dan pengaturan pembiayaan kesehatan yang memadai atau healthcare financing akan menolong pemerintah di suatu negara untuk dapat memobilisasi sumber-sumber pembiayaan kesehatan, namun harus dialokasikan secara dan digunakan secara efisien dan efektif. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak salah, kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.